Baik, sahabat Sisi, kita kembali kali ini di bagian kedua dari obrolan kita tentang homeschooling. Masih bareng kedua narasumber kita, yaitu Mas Ian dan juga Mbak Nuni, yang merupakan praktisi homeschooling sejak 6 tahun yang lalu, sahabat. Dan sahabat Sisi, kalau tadi di bagian pertama kita sudah bahas tentang bagaimana pengalaman mereka menerapkan homeschooling kepada Kinar, kepada anaknya. Nah, sekarang di bagian kedua Kiran. ini, kepada Kiran, sorry. Kinar itu nama teman saya, ya. Jadi nempel juga di sini. Jadi di bagian kedua ini kita akan bicara tentang tips ataupun syarat gitu ya, atau mungkin do's and don'ts untuk Anda para orang tua yang ingin mulai menerapkan homeschooling di rumah untuk anak-anak Anda. Nah, pastinya Mbak Nuni dan juga Mas Ian punya nih beberapa syarat atau beberapa pengalaman yang ingin dibagi. Oke, mungkin kalau dari persiapan dulu ya, dari persiapan misalnya diawali, kita sudah diawali dengan niat yang kuat. Nah, kemudian persiapan apa yang harus kita lakukan? Ini siapa yang mau duluan? Mbak Nuni duluan, silakan. Kalau persiapan sih waktu awal Ian memberitahu saya bahwa kami akan meng-homeschoolingkan Kiran, Ian kan kebetulan sudah ikut webinar, ya sudah start duluan, udah belajar duluan. Oke. Jadi saya juga nggak semerta-merta ya udah kita homeschoolingkan saja. Jadi meskipun sudah tercerahkan, tapi kan harus tahu ya, misalkan kayak kita tercebur di air gitu, kita nggak tenggelam kan, atau mau pergi dari kolam itu, tapi bagaimana caranya berenang. Yang saya lakukan adalah waktu itu Ian memberikan saya buku panduan untuk memulai homeschooling. Jadi buku yang dibelikan untuk saya itu waktu itu apa itu homeschooling, tulisan Mas A.R. Sumardiono. Nah, beliau itu adalah praktisi senior homeschooling. Banyak sekali bacaan-bacaan yang mencerahkan saya. Juga buku keduanya 55 Fakta Homeschooling juga dari Mas A.R. Sumardiono ini gitu. Lalu itu kan tentang homeschoolingnya ya. Lalu untuk pencarian metode pendidikan karakter yang kami pakai ini, Ian beli buku yang berjudul Cinta yang Berpikir. Gitu. Cinta yang Berpikir. Cinta yang Berpikir karangan Ellen Christie. Nah, buku inilah yang membuat saya mantap untuk memilih metode homeschooling pendidikan karakter untuk keluarga kami gitu. Jadi memang kalau untuk memulai homeschooling itu ya harus banyaklah memperkaya diri dengan ilmu gitu. Oke, selain dari buku, dari mana lagi biasanya Mbak Nuni mendapatkan wawasan tambahan atau informasi tambahan? Yang pasti sih harus berdialog dengan para praktisi ya, karena para praktisi ini kan orang yang sudah tercebur langsung di homeschooling ini gitu. Jadi saya belajar dari pengalaman mereka, lalu saya juga menceritakan tentang kegalauan saya, dan kegalauan saya pasti sudah dilalui oleh para praktisi senior ini kan. Betul. Nah, jadi kegalauan saya terjawab dari pengalaman yang mereka lakukan di rumah, dan juga memang banyak-banyaklah berdialog dengan suami gitu, terus banyak memperkaya diri, dan yang saya sedang lakukan ini juga sampai sekarang saya belajar terus ya, maksudnya I'm not a perfect person gitu. Jadi untuk menjadi seorang role model untuk anak saya, jadi saya harus terus memperkaya diri dengan ilmu, dan sedang saya lakukan itu kan saya berusaha untuk menerapkan disiplin. Nah, bagaimana caranya saya untuk disiplin diri? Nah, saya ikut di satu klub membaca, bukunya Positif Disiplin. Dan di sini tuh perkumpulan para orang-orang yang memang ingin belajar untuk lebih mendisiplinkan diri sehingga bisa memberikan contoh untuk anak. Dan di situ kami membaca dan menarasikan apa yang kami baca, dan juga kami bertukar pikiran dan role play juga gitu. Jadi ya memang harus seterusnya menjadi seorang pembelajar untuk menjadi seorang homeschooler itu. Gitu. Oke. Itu dari sudut pandang saya. Iya. Gimana Mas Ian? Silakan kalau dari Mas Ian gimana? Apa nih persiapan utamanya nih Mas? Saya tuh lupa, tadi kita sudah bahas tentang deschooling belum ya? Tentang deschooling kita belum bahas di part pertama. Belum. Ya, jadi kalau dari sisi saya sebagai tambahan dari apa yang sudah disampaikan Nuni,
ada satu masa transisi yang harus diketahui oleh para orang tua ya. Orang yang baru mau menjalani homeschooling. Oke. Yaitu proses deschooling. Nah, ini yang dulu kami tidak tahu dan stres sekali. Proses deschooling kami itu mau memakan waktu 1 tahun. So terbayang tidak stresnya. Selama 1 tahun sekali. Mencari format, tidak tahu apa yang salah dengan kami. Ternyata yang salah hanyalah pola pikirnya saja. Oke. Nah, apa itu deschooling? Nah, deschooling ini adalah bagaimana kita melepas paradigma persekolahan. Jadi referensi kita terhadap belajar itu apa? Karena satu-satunya referensi yang kita ketahui hanya sekolah. Apa yang kita lihat di sekolah, apa yang kita alami di sekolah. Iya. Sehingga kita tidak punya referensi lain untuk cara belajar menjalani yang lain. Kegiatan belajar. Betul. Cara belajar yang lain itu seperti apa sih? Sehingga satu-satunya referensi cuma duduk di depan meja, lalu harus di ruangan tertutup dengan cara-cara tertentu. Dan betul, lalu tidak boleh berpendapat, lalu segala sesuatu itu diukur oleh nilai. Nah, ternyata pada kenyataannya homeschooling itu keterbalikan dari semua itu. Fleksibel, lalu ruang belajarnya bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Jadi tidak ada waktu jadwal belajarnya, tetapi tadi sudah dibahas ya mengenai fleksibilitas itu sangat fleksibel. Sehingga karena kita belum pernah melihat contohnya, itu membuat kami bingung. Sehingga ketika fleksibilitas itu harus dilakukan, bingung, kita harus bagaimana ya menghadapi situasi seperti ini? Karena satu-satunya referensi itu kan dulu di sekolah begini. Contoh lainnya ketika di awal tahun pertama ya kami menjalani homeschooling, saya sangat kesulitan untuk memahami Kiran. Rentang fokusnya kok singkat sekali ya. Dan saya sempat mengalami stres yang luar biasa karena apakah Kiran itu memiliki masalah fokus atau ada ketidaktepatan dalam cara saya menerapkan metode homeschooling ini misalnya gitu. Nah, ini membingungkan sekali. Ternyata itu hanya dari ketidaktahuan saya saat itu yang sebetulnya sangat mudah. Ada rumusan sederhananya. Waktu itu saya diberitahu oleh Nuni juga. Sebetulnya untuk mudah lo mengukur rentang fokus. Betul. Seorang anak itu ya lihat saja usianya ditambah 2. Nah saat itu Kiran 4,5 tahun. Anggaplah 5. Sehingga 5 ditambah 2 sebetulnya itu jadi 7 menit. 7 menit. So rentang fokus yang diharapkan saat itu dari Kiran seharusnya 7 menit. Tapi ketika Kiran saat itu bisa fokus 15 menit, saya mengeluh. Karena referensi saya, kan anak-anak di sekolah fokusnya sampai 40 menit. Betul, sampai 45 menit. Kenapa 15 menit kok dia nggak bisa fokus? Iya. Akhirnya timbul kegelisahan itu. Ini anak nggak fokus nih. Kenapa nih? Sayanya atau anaknya? Padahal kalau dilihat dari formulasi yang tadi, ini sudah 2 kali lipatnya rentang fokus anak seusia dia. Tapi karena saya tidak memahami hal tersebut, akhirnya stres. Nah, inilah pentingnya mengapa orang tua harus belajar. Jadi jika kita beranggapan dengan menjalani homeschooling itu kita tidak perlu belajar, itu salah sekali. Karena kenyataannya orang tua harus lebih banyak belajar daripada anaknya. Karena kan jadi kayak kebut-kebutan gitu ya. Anaknya mau belajar ini, kita belum tahu, kita belajar duluan. Sedangkan kita saja belum tahu harus bagaimana. Nah ini yang membuat kami terengah-engah. Gitu. Sehingga kembali lagi ke masalah deschooling. Yang paling penting itu adalah jika kita baru memulai homeschooling, pahami bahwa akan ada masa transisi untuk melepas paradigma persekolahan yang sudah kita ketahui. Dan ada dunia baru yang begitu luas, begitu fleksibel, tanpa batas, dan mungkin kita belum pernah melakukan itu. Sampai nanti kita betul-betul memahami prinsipnya, belajar itu bisa berbagai cara ya, gitu, dengan berbagai model ya, tidak harus seperti itu. Ya salah satunya seperti sekarang kan dengan adanya COVID belajar bisa dengan online. Sedangkan dulu orang-orang anti online kan. Tapi sekarang kita tidak punya pilihan. So ini dengan fleksibilitas seperti ini.
Jadi saran saya, persiapkan diri jika Anda baru memulai homeschooling, akan ada masa transisi ini. Iya, dan masa transisi ini bisa bervariasi juga ya, bisa panjang sekali seperti yang Mas Yan dan Mbak Nuni hadapi selama setahun, bisa juga mungkin lebih cepat ya, kalau misalnya orang tua berhasil melepaskan paradigma lama tentang pendidikan itu ya. Betul. Nah uniknya, karena kami berdua adalah guru, masa deschooling kami relatif lebih lama daripada yang non guru. Karena kami sudah terekspos dengan segala perintilan, lesson plan, gitu kan, teknik mengajar segala macam. Justru untuk melepas itu semua itu kami kesulitan karena taunya ya begitu mengajar itu, mendidik itu ya begitu. Tapi untuk yang non guru, dari apa yang kami ketahui di lingkup pertemanan kami, mereka relatif lebih cepat proses deschoolingnya karena tidak begitu mengetahui banyak teknik terkait dengan mendidik, mengajar seperti itu. Sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Jadi jangan takut ya, untuk yang non guru justru itu menjadi satu keuntungan, akan lebih cepat prosesnya. Tapi untuk yang guru harus hati-hati nih, bisa lebih lama nih. Takut-takutin deh. Jangan nakut-nakutin tuh kata Mbak Nuni. Nanti pada mundur ya, lagi. Kenyataannya kan. Oke. Itu yang harus diketahui justru. Itu yang harus diketahui ya, yang harus dipersiapkan oleh orang tua. Terus kalau misalnya mengenai aturan-aturan sendiri di dalam penerapan homeschooling itu ada aturan yang perlu diingat nggak sih oleh orang tua? Yang ini wajib, yang ini masih bisa fleksibel kayak gitu misalnya. Kalau aturan sih balik lagi ke keluarga itu sendiri ya. Jadi aturan apa yang ingin ditegakkan di rumah gitu. Seperti ketika aturan melakukan kegiatan misalnya. Ada kegiatan yang kami misalnya sarankan kiram ikut, ada juga yang tidak gitu. Misalkan aturan, contoh konkretnya gimana Mbak Nuri, misalnya aturan seperti apa nih? Maksudnya tadi adalah aturan kalau misalnya orang tua ingin menerapkan homeschooling, apakah ada aturan yang harus diikuti gitu mengenai penerapannya Mbak Nuni? Jadi bukan aturan yang untuk diterapkan ke anak gitu, tapi aturan-aturan yang sebaiknya dipatuhi nih oleh orang tua yang ingin menerapkan homeschooling. Ada nggak sih kayak gitu tuh? Yang harus diingat gitu sama orang tua? Nggak ada kayaknya ya. Iya ya. Ya, saya coba bantu jawab ya. Sebetulnya tidak ada, karena gini, kebutuhan setiap keluarga itu kan berbeda-beda. Sehingga kalau gini, homeschooling itu adalah jalur pendidikan informal, di mana keluarga itu bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan anaknya, sehingga tidak ada yang mengatur harus bagaimana. Berbeda dengan pendidikan jalur pendidikan formal, di mana itu sudah diatur oleh pemerintah. Gitu. Jadi memang ini sama-sama diakui oleh pemerintah, tetapi untuk jalur pendidikan informal itu dikembalikan lagi. Ya sekarang kebutuhan keluarganya apa? Sehingga pemerintah itu, berita baiknya pemerintah tidak begitu mengurusi perintilannya, sehingga kami lebih leluasa untuk melakukan homeschooling ini. Nah, karena kebutuhan setiap keluarga kan berbeda, kondisi anaknya berbeda, kondisi orang tuanya berbeda, ruang lingkupnya juga berbeda-beda, sehingga tidak ada aturan yang kalau mau homeschooling itu harus begini. Bahkan kami sesama praktisi pun yang menggunakan metode yang sama, itu cara melakukan kesehariannya itu berbeda sekali. Karena kembali lagi kebutuhan setiap keluarga berbeda-beda, sehingga tidak ada aturan yang ditetapkan kalau homeschooler itu harus begini, itu tidak ada. Oke. Jadi tidak ada istilah cara yang kamu lakukan salah gitu, seharusnya seperti ini, itu nggak ada ya? Tidak ada. Saya ingat dulu kata Mas Aar ya, yang terngiang-ngiang, selama itu tidak melanggar hukum, tidak ada yang tidak boleh. Oke, jadi prinsipnya itu ya. Jadi kalau kita merasa itu betul, karena kalau kita tidak melanggar hukum ya prinsipnya boleh dong. Karena kalau kita mau mencoba melakukan A karena merasa perlu melakukan A, terlepas hasilnya apa ya boleh. Jadi pada prinsipnya homeschooling itu boleh-boleh saja selama tidak melanggar hukum. Oke. Jadi tadi letak fleksibilitasnya juga bukan hanya di soal waktu, mengatur waktu, tapi juga
itu tadi ya, kontennya atau materinya, muatannya apa yang ingin kita berikan ke anak asal tidak melanggar hukum itu tadi. Betul. Mbak Nuni kan sekarang full di rumah ya untuk mengurus Kiran. Walaupun juga tadi ada aktivitas lain sebagai freelancer, guru freelancer begitu. Tapi untuk orang tua yang ingin menerapkan homeschooling sendiri, apakah memang harus ada minimal salah satu orang tua yang stay di rumah untuk mendampingi anak, atau gimana? Atau sebenarnya bisa kerja dua-duanya? Idealnya ya, ada salah satu orang tua yang mendampingi tumbuh kembang anak. Tapi kalau situasi tidak memungkinkan, saya ada beberapa teman yang ayah ibu bekerja. Jadi ketika ayah ibunya bekerja, itu anaknya dititipkan ke nenek kakek gitu, dan kebetulan nenek kakeknya pun mengerti bahwa cucunya sedang homeschooling, memang tidak sekolah tapi homeschooling. Jadi anaknya dititipkan ke nenek, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh si anak ketika orang tua bekerja, dan sore harinya mereka ada les di luar, kumon, renang, waktu ikut Rockstar. Dan ketika sore hari, ketika ibunya pulang, barulah diperiksa pekerjaannya, lalu diajak berdiskusi gitu. Jadi homeschooling itu sebenarnya sangat-sangat fleksibel ya. Jadi ketika orang tua bekerja pun bukan menjadi suatu masalah gitu, asal ada komunikasi antara anak dan orang tua, pasangan dan orang yang dititipkan gitu. Oke. Jadi bukan syarat ya, bukan jadi syarat harus minimal ada satu yang oke. Idealnya sih ada, tapi kalau enggak ya it's not a problem, bukan masalah gitu. Saya juga jadi penasaran nih, gimana sih caranya Mbak Nuni sama Mas Ian berkomunikasi? Apakah setiap hari gitu ya, setiap hari ngobrolin tentang progresnya Kiran tuh udah sampai sini loh, atau gimana sih caranya untuk sama-sama ngobrolin tentang kemajuan-kemajuan yang didapatkan Kiran? Kalau di sekolah kan ada pembagian rapot gitu ya, kan baru ngobrolnya. Iya betul. Ngobrol kan baru 6 bulan sekali atau 1 term sekali gitu. Nah kalau homeschooling itu gimana sih? Kalau saya biasanya sama Ian itu karena sekarang kami lagi sering mengunjungi kantor, karena biar dia lihat situasi kantor itu seperti apa. Maksudnya ketika pandemi ini, biasanya saya menyempatkan diri untuk berbicara tentang Kiran sebelum Kiran tidur malamnya. Jadi ayahnya masih bisa melihat keseharian Kiran seperti apa, Kiran juga bisa melihat keseharian ayahnya, dan saya mengomunikasikan ke Ian sebelum tidur biasanya, ayah tadi Kiran kesulitannya ini gitu. Jadi pilot talk-nya pilot kami ya kalau itu ya. Ya betul. Setiap hari gitu. Biasanya kesulitan yang saya hadapi, biasanya kalau progresnya Kiran itu kalau memang sangat ini sekali saya kasih tahu hari itu, tapi kalau enggak ya paling kami reviewnya setiap hari Minggu gitu kan, ada jadwal weekly review gitu. Jadi saya sebagai guru lapor ke kepala sekolah. Tetap ya. Jadi tetap ada bahan diskusi, jadi dia tahu meskipun sekarang tidak terlibat langsung dengan pengajaran Kiran, tapi dia tahu kendala yang Kiran hadapi, terus kesulitannya apa, progresnya apa, selalu saya update kok gitu. Oke. Mau menambahkan Mas Ian? Nah paling menambahkan sedikit dulu yang tadi ya, apakah salah satu orang tua itu wajib tinggal di rumah gitu ya. Sebetulnya secara prinsip begini, orang tua itu harus menjadi penanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Oke. Nah sehingga secara teknis siapapun yang akan melakukan proses mendidik itu dalam kesehariannya itu sebetulnya fleksibel kalau dalam homeschooling ya. Selama tetap yang bertanggung jawab untuk pendidikan anaknya itu adalah orang tuanya. Apakah eksekusinya dalam keseharian pengajarannya itu dilakukan oleh paman bibinya, oleh kakek neneknya, atau oleh guru les, itu tidak menjadi soal sebetulnya. Selama orang-orang yang terlibat ini memahami betul situasi keluarga tersebut seperti apa dan paham prinsip-prinsipnya seperti apa. Sehingga nanti di dalam berdialog memberikan perkembangan belajar anak tersebut kepada orang tuanya, karena orang tuanya tidak bisa terlibat secara langsung, itu masih tetap komunikatif dan mengetahui persis, on track tidak dengan
visi pendidikan anaknya. Sehingga kembali lagi ini tidak menjadi satu hal yang harus, meskipun memang secara ideal salah satunya ada lah setidaknya gitu ya, tetapi masih bisa dilakukan kok ketika kedua orang tuanya bekerja. Namun konsekuensinya ya harus siap, karena pulang kerja pasti capek kan, emosi kita juga agak labil tuh transisi dari tempat kerja ke rumah. Ya kitanya aja yang harus mawas diri, tahu ketika berbicara tentang pendidikan anak ya mental kita sudah siap untuk membahas itu sehingga nggak snappy ke anaknya. Oke. Baik. Itu saja sih tambahannya. Iya. Dan kalau misalnya ini kan banyak juga nih orang tua yang suka terjebak ya Mbak Nuni dan Mas Ian dalam pencarian informasi gitu. Sudah tertarik nih pengen homeschooling, cari informasi dari A, kemudian dari B gitu. Tapi kok bertentangan nih, aduh yang mana nih harus saya lakukan dulu. Gimana sih caranya biar nggak terjebak di situ-situ, terus biar jalan aja gitu, biar bisa mulai. Ya just do it. As simple as that ya. As simple as that. Do's and don'ts-nya adalah do it, don't do it gitu. Jadi kalau tidak yakin ya jangan. Oh, oke. Dan yang perlu digarisbawahi gini, harus paham bahwa homeschooling itu bukan untuk semua orang. Gitu ya. Yeah. Sehingga kita harus paham betul apa sih yang menjadi alasan utama memikirkan kita homeschooling yuk. Nah, itu tuh why-nya harus terjawab dulu. Sehingga jangan hanya karena ikut-ikutan tren lalu gaya-gayaan gitu ya. Karena sebetulnya banyak sekali yang tidak terekspos di media sosial, yang dilihatnya cuma homeschooling itu enak ya jalan-jalan terus, ya nggak gitu juga sih. Gitu. Ketika berinteraksi dengan praktisi, coba deh pelajari lebih detail dapurnya seperti apa. Digali ya pengalamannya. Jadi betul, gali lebih apa sih yang tidak nampak di sosial media, itu seharusnya yang menjadi fokus. Apa sih kesulitannya ketimbang mencari tahu enaknya apa. Karena ini bukan tentang enak nggak enak ya, tetapi ada satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga tersebut, dan apakah alternatif pendidikan ini cocok sesuai dengan kebutuhan tersebut. Itu yang harus dipastikan. Sehingga ada dasar yang kuat, apakah mau jalur pendidikan formal atau homeschooling, itu tidak masalah sebetulnya. Jadi tidak ada, apakah pendidikan formal itu lebih baik dari homeschooling atau sebaliknya. Sebetulnya ini nggak relevan. Tetapi mana sih yang lebih memenuhi kebutuhan pendidikan keluarga kita, itu yang harus dijawab sebetulnya. Apakah melalui pendidikan homeschooling, jalur informal atau jalur formal. Oh oke ya. Kalau misalnya sudah mencoba begitu ya Mbak Nuni maupun Mas Ian, kalau sudah mencoba kemudian merasa banyak sekali kendala-kendalanya, apakah itu artinya nggak cocok? Apakah artinya itu kita sebaiknya memilih sekolah formal atau gimana? Gimana sih menentukan kita tuh cocok atau nggak cocok nih dengan homeschooling? Nah, kembali lagi ke tadi ya, kita harus mempersiapkan diri dulu dengan banyak berdialog atau berdiskusi dengan praktisi, sehingga kendala-kendala yang kita alami itu bisa kita kenali. Ini tuh kendala apa sih? Seperti yang tadi saya ceritakan, saya memiliki kendala yang Kiran tadi misalnya tidak fokus misalnya. Nah itu pun bertanya-tanya, ini cocok nggak sih untuk Kiran gaya belajar seperti ini, atau ini sayanya yang kurang wawasan atau apa gitu ya. Sehingga ketika terjadi tantangan di dalam proses belajar itu sendiri, kita bisa mengidentifikasi apa sih yang sebenarnya terjadi. Sehingga kembali lagi, ini bukan menjadi persoalan homeschooling atau tidak homeschoolingnya. Itu kan hanya teknisnya saja. Iya. Ketika kita sudah mantap untuk menentukan jalur pendidikannya adalah ini, ya seharusnya kita siap dengan segala konsekuensinya. Sehingga apapun tantangan yang ada, itu bukan karena pilihannya yang salah. Tetapi mungkin cara kita menjalani pilihan itu yang kita belum tahu. Seperti yang tadi saya bilang, ada masa transisi. Nah banyak yang kesulitan juga ketika menjalani proses deschooling ini. Tidak sedikit juga yang menyerah ya akhirnya ya Mas Ian pastinya. Betul, akhirnya
tidak sedikit yang menyerah dan kembali ke jalur formal. Dan biasanya ya ada kendala-kendala teknis. Tapi salah satunya ya filosofinya itu yang harus dijawab, why. Itu alasan yang filosofis itu yang perlu dijawab. Sehingga tidak hanya memikirkan nanti yang ngajar siapa, ininya siapa, tanpa kita mampu menjawab ya mengapanya dulu nih. So start with why. Jadi mengapanya perlu dijawab, sehingga apapun tantangannya itu bukan karena salah why-nya, tapi kita akan mencari how-nya gitu. Iya. Mungkin kita memang how-nya belum menemukan dengan banyak how-nya. Baca itu ya Mbak. Iya Mbak Nuni. Harus banyak baca ya paling enggak. Iya banyak berdialog ya paling enggak itu akan menjawab how-nya itu. Tapi kalau sudah mantap why-nya kan tentu nggak akan tergoyahkan kan. Paling salah teknis aja sih ini gitu. Oke, iya. Betul. Kita kan selalu cari cara lain lagi ya. Kalau mentok di satu cara, pasti kita langsung cari yang lain lagi. Jadi memang paling penting itu tadi ya, menentukan tujuannya, why-nya apa. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan saja, cuman biar kelihatan keren gitu kata Mas Ian tadi. Emang kelihatan keren ya Mas Ian ya kalau homeschooling ya? Kata orang-orang sih begitu. Kami sih tidak merasa begitu ya, tapi kata orang-orang begitu. Keren ya, keren apa? Ini pusing loh. Didilin anak 24 jam loh. Oke. Tetapi itu kan pilihan yang harus dinikmati. Dan sampai saat ini pastinya tidak merasa salah memilih ya? Kalau saya sih tidak merasa salah memilih, justru malah merasa ini jalan yang tepat untuk hidup kami gitu. Karena saya bersyukur sekali bisa we are on the right track karena saya merasa ya saya harus selalu menjadi yang baik di mata anak saya gitu. Jadi saya harus terus belajar. Itu yang membuat saya ya I have to learn more gitu karena nggak bisa saya stay seperti ini saja gitu. Anak saya bertumbuh, masa saya nggak bertumbuh gitu. Itu yang saya syukuri. Jadi ada kesempatan saya untuk selalu belajar gitu. Iya. Oke, menginspirasi sekali Mbak Nuni. Ini sayang sekali ya Mbak Nuni, Mas Ian dan juga sahabat Sisi, waktu kita memang sangat terbatas. Jadi saya akan berikan kesempatan untuk kedua tamu saya memberikan semacam closing statement untuk mengakhiri sesi ini. Silakan, boleh Mas Ian dulu silakan. Oke. So saran dari saya adalah temukan why-nya dulu, baru kita bisa mengkhawatirkan hal yang lain-lainnya. Jadi pastikan untuk berkomunikasi dengan pasangan atau jika anaknya sudah dewasa dan bisa diajak berdiskusi, ajak berdialog dengan anaknya. So temukan alasannya terlebih dahulu. Jangan salah identifikasi karena homeschooling ini bukan obat generik ketika ada masalah di jalur pendidikan formal. Jadi betul-betul harus paham dengan segala konsekuensinya, dengan segala hal yang akan dihadapi di kemudian hari. Banyak-banyaklah bertemu dengan para praktisi dan jangan kebanyakan menimbang-nimbang. Jika memang sudah ditemukan why-nya, belum tahu caranya, itu pun yang kami lakukan dulu. Kami sudah tahu why-nya, ya sudah jalan saja. Karena how-nya itu kami temukan sambil berjalan. Karena memang tidak ada sekolahnya untuk menjadi orang tua. Iya. Jadi ya mau tidak mau harus trial and error dan berani mengakui kekurangan-kekurangan yang dimiliki dan harus mau belajar terus-menerus. So find your why. Oke. Dari Mbak Nuni silakan. Nyambung seperti yang bilang ya, karena nggak ada sekolahnya untuk orang tua ya. Jadi kita harus self-study terus-menerus sampai mungkin ketika anak sudah dewasa juga kita masih harus tetap belajar. Jadi perbanyak diri dengan ilmu apapun itu, ilmu parenting, ilmu tentang tumbuh kembang anak, tumbuh psikologi anak gitu. Jadi kita sebagai orang tua pun akan siap tumbuh bersama anak gitu, dan kita akan selalu siap menjadi teman seperjalanan anak sampai dia dewasa nanti gitu. Iya. Baik, terima kasih banyak Mbak Nuni dan Mas Ian. Ini saya yakin Sama-sama. sahabat-sahabat Sisi juga mungkin banyak ya yang ingin berbagi pengalaman atau mungkin masih banyak pertanyaan tentang homeschooling ini. Karena tentu tidak bisa dirangkum dalam talk show 1 jam atau 30 menit. Nah, silakan Anda bisa berkomentar sahabat di kolom komentar. Anda juga nanti insya Allah kami akan share emailnya mungkin ya atau IG-nya Mas Ian dan Mbak Nuni gitu ya kalau misalnya ada yang ingin mengontak langsung, bertanya langsung atau bertanya tentang komunitas
yang bisa diikuti, yang bisa gabung di dalamnya. Nanti ada informasinya sahabat Sisi, tapi sekarang sayangnya harus kita akhiri dulu. Mudah-mudahan sudah banyak sekali ilmu baru, wawasan baru yang kita dapatkan, terutama kalau di bagian kedua ini tentang persiapan dan apa sih yang sebaiknya kita ingat gitu ya kalau misalnya kita ingin menerapkan homeschooling kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Mas Ian. Mbak Nuni, kita ketemu lagi ya di talk show yang sama-sama Mbak Nuni. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sahabat Sisi, itulah dia tamu-tamu kita dan juga perbincangan kita. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk berkunjung ke childrencafe.com untuk membaca artikel-artikel seputar perkembangan anak. Mudah-mudahan banyak manfaatnya buat Anda. Salam.